Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Demikianlah seruan Nabi Hosea. Umat tak pernah berpuas diri. Maka Yesus mengutus murid-muridnya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Barang siapa berpuas diri dengan apa yang ada padanya akan mundur dan macet. Taburlah benih keadilan, maka kalian akan memanen kasih setia. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, sabdamu penuh daya kekuatan, membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Kami mohon, buatlah subur dalam diri kami bagaikan padi di tanah yang menjadi rezeki bagi orang banyak. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang beriman menyadari sungguh bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya untuk mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Perlunya bertobat, perlunya membuka diri akan sabda Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanan di dalam kehidupan. Dengan cara tertentu Yesus juga memanggil dan memilih kita masing-masing sebagaimana apa adanya kita, kelebihan dan kekurangan kita. Tentu saja Tuhan Yesus mengasihi kita, mengetahui kedalaman hati kita dan bahkan mengenal kelemahan kita. Saudara-saudari, kita diberi kebebasan untuk menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Dalam Injil, saudara-saudariku, sebagaimana kita ketahui, kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan itu merupakan gambar dan perwujudan kerajaan surga sudah dekat. Yesus hadir menjadi misi bagi para murid melakukan perutusan supaya
semua orang merasakan kerajaan surga. Adanya ketenangan jiwa, adanya kebahagiaan, adanya ketergantungan kita selalu merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, kami mohon semoga kami Kau utus membagikan kesehatan dan kebebasan kepada sesama. Tetapi semoga lisan kami Kau beri sabdamu yang menumbuhkan pengharapan baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.